Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Fist Immortal of the Sword Chapter 758. Halaman King Yun. Fu King Yun memberi sapaan kecil, lalu mengeluarkan slip batu giok, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, "Rekan Taois, ini adalah daftar pusat kekuatan yang akan dilawan oleh kekuatan besar pada hari kelima bulan Mei." Su Yi terkejut dan berkata, "Mereka tidak menyembunyikannya, mereka berani memberimu daftar pertempuran seperti itu." Fu King Yun tampak aneh dan berkata, "Ini mungkin cukup untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar siap untuk pertempuran yang menentukan ini dan tidak takut." Su Yi mengangguk dan mengambil slip batu giok untuk melihatnya. Kali ini, 4 kekuatan kuno termasuk klan Huan Iblis dan 3 kekuatan dunia lainnya masing-masing akan mengirimkan 9 kultivator hebat dari alam roda roh. Sebagai tambahan, ada 63 alam roda roh. Barisan sebesar ini sungguh mengejutkan. Di dunia sekarang ini, itu unik. Meskipun Su Yi tidak mempedulikan hal ini, dia menemukan hal yang menarik. Sebagian besar dari 63 pembangkit tenaga Spirit Will adalah tokoh senior. Singkatnya, mereka adalah karakter yang mirip dengan Huan Tianzu dan Niwanzi. Banyak dari tokoh senior ini telah terkikis oleh larangan kuno yang gelap, dan kekuatan mereka di alam roda roh hanya bisa dianggap biasa saja. Ketika mereka berada di alam spiritual Su Yi Hua, mereka dapat membunuh karakter tersebut. Selain tokoh-tokoh senior ini, sisa kecil dan setengah dari orang-orang alam roda roh semuanya adalah pembangkit tenaga alam roda roh yang menerobos dan dipromosikan setelah munculnya dunia besar. Orang-orang ini sangat manusiawi dan berbakat, dan semuanya adalah karakter inti dari kekuatan besar itu, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul daripada generasi yang lebih tua. Mereka sama dengan Huan Sanglin dan Xie Zibei, atau bahkan lebih baik. Meskipun barisan seperti itu terlihat besar dan menakutkan, di mataku, itu agak konyol. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Tokoh-tokoh senior itu tidak bisa masuk ke matanya lebih awal. Adapun karakter Spirit Will Realm muda itu, mereka berada di level yang sama dengan Huan Sanglin dan Xie Zibei. Bahkan jika mereka menambah lebih banyak orang, bahkan jika mereka membuat para biksu di seluruh dunia gemetar. Tetapi bagi Su Yi, di jalan menuju jalan spiritual, jumlah musuh tidak ada artinya sama sekali. Di dunia sekarang ini, hanya satu rekan Tao yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Fu King Yun tersenyum, dan segera mengingatkan, namun, lebih baik sesama Taois berhati-hati. Su Yi bermain dengan batu giok dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Kaisar Xia di samping berkata, "Rekan Taois, menurut informasi yang saya tanyakan, kekuatan kuno itu kemungkinan besar akan menggunakan klan masing-masing untuk membunuhmu dalam duel ini." Harta karun itu semua ditinggalkan oleh Kaisar. Mendengar ini, mata Su Yi berbinar, menunjukkan minat, "Mari kita bicarakan." Xia Huang tidak bisa menahan senyum. Dia awalnya mengingatkan sesama Taois untuk berhati-hati, tetapi siapa yang mengira bahwa Su Yi tampaknya terangsang oleh harta dari klan yang kuat itu. "Rekan Taois, kamu King Yun Lou paling tahu hal-hal ini. Jadi mari kita bicarakan." Xia Huang memandang Fu King Yun. "Bagus." Fu King Yun mengatakan sesuatu yang dia tahu. Harta karun tertinggi dari klan Demon Huan adalah payung tulang yang ditinggalkan oleh leluhurnya Tianyu Demon Emperor, bernama 1000 payung cermin misterius iblis, yang diukir dengan 64 totem dari domain iblis. Sekali dilemparkan, itu bisa berubah menjadi 64 alam iblis dan memanggil kekuatan 3000 iblis surgawi. Harta karun sekte Tianji Daomen adalah Suangan Tian Heseal, yang berisi Tianji Dao. Merek kehendak 3 kaisar, nafas, bisa menghancurkan gunung dan sungai. Harta karun sekte kuil Jingkong Zen disebut Ling Qiao Fuchen. Fu King Yun dengan fasih berbicara tentang harta karun ini. Namun, setelah 30.000 tahun erosi terlarang, semua harta kekaisaran di dunia ini, bahkan jika dapat dipertahankan hingga saat ini, harus rusak parah. Fu King Yun berkata, "Tapi saya harus mengatakan, jika mereka benar-benar menggunakan harta seperti itu, kekuatan semacam itu masih sangat kuat. Selain itu, kekuatan kuno ini memiliki warisan yang panjang dan sangat kuat, dan mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki simbol rahasia tingkat kekaisaran." Su Yi mungkin mengerti sampai Fu King Yun selesai berbicara. Untuk menghadapinya kali ini, kekuatan kuno itu tidak hanya mengirim sejumlah besar karakter Spirit Will Realm, tetapi juga menggunakan pantat lama mereka masing-masing. Namun, situasi ini juga diharapkan oleh Su Yi. Alasan mengapa kekuatan besar adalah kekuatan besar tidak hanya karena memiliki banyak orang yang kuat dan berkuasa, tetapi juga memiliki warisan dan warisan yang sangat kuno. Harta karun dan kekuatan rahasia yang ditinggalkan oleh para kaisar itu adalah kekuatan dari kekuatan besar ini untuk dapat memandang rendah dunia. Adapun Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao dan Huaxing Yaozong, meskipun mereka berasal dari pesawat dunia lain,
mereka pasti memiliki kartu truf dan kartu truf yang serupa di pasukan masing-masing. Fu Qingyun mengatakan ini, menatap Su Yi, dan berkata dengan ekspresi serius, dengan kata lain, dalam pertempuran ini, mereka akan melakukan segala yang mungkin untuk membunuh sesama Taois. Su Yi mengangguk tidak setuju, dan berkata, mereka tidak boleh kalah, jadi mereka hanya bisa menggunakan pertempuran ini, berjudi, dan melakukan segalanya, aku mengerti. Kata-katanya santai dan acuh tak acuh. Melihat ini, Fu Qingyun segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, terlihat bahwa rekan Taois telah mengambil keputusan, tetapi Fu menantikan seberapa besar kejutan yang dapat dibawa oleh rekan Taois ke dunia. Su Yi tersenyum dan berkata, di mataku, ini hanya masalah kecil, dan tidak ada kejutan. Fu Qingyun dan Xia Huang saling memandang, dan keduanya terkejut dengan penghinaan yang diungkapkan oleh kata-kata Su Yi secara tidak sengaja. Sebenarnya, mereka salah paham. Su Yi sama sekali tidak menghina, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Pertikaian seperti itu mungkin cukup untuk membangkitkan perhatian dunia dan memengaruhi arah seluruh dunia yang indah. Pada analisis terakhir, itu hanyalah pertempuran di tingkat spiritual. Bagi Su Yi, yang telah mengalami pertempuran kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, pertempuran seperti itu memang bukan apa-apa. Setelah mengobrol sebentar, Fu Qingyun pergi. Xia Huang tinggal. Saya tidak akan berpangku tangan, ini adalah harta leluhur klan Xia saya, bernama Jiushu Sejiding. Sebelum selesai berbicara, Su Yi berkata tanpa daya, oke, saya akan mengambilnya dari Anda harus mengambil sendiri harta itu. Huang Xia tertegun sejenak, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Su Yi bangkit dari kursi rotan dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membantuku, tunggu sampai hari kelima bulan Mei, setelah aku membersihkan diri, kekuatan besar itu, pergi saja dan bantu aku mengepak rampasan. Xia Huang. Saat malam tiba, Xia Huang juga berpamitan dan pergi. Saudaraku Su, pada hari kelima bulan lunar kelima, Tuan, King dan aku. Bisakah Bat pergi menonton pertempuran bersama? Saat makan, Wen Xinzhao mau tidak mau bertanya. Apa yang dikatakan Kaisar Xia dan Fu Qingyun hari ini hanyalah kekuatan dari kekuatan musuh di permukaan. Aku menduga bahwa di balik layar duel ini, ada hal-hal yang lebih berbahaya yang tersembunyi. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak takut akan kecelakaan apapun, saya tidak ingin Anda mengalami kecelakaan yang tidak disengaja. Dia melirik Wen Xinzhao, King Ya dan Han Yan dan tersenyum, jadi, kamu bisa menunggu di sini dengan ketenangan pikiran. Su Yi tahu betul bahwa fakta bahwa dia menghargai benih hijau biru telah lama diketahui seluruh dunia, dan sekarang, alam hantu Linglong telah menjadi tempat pusaran air badai. Sisi baiknya, tampaknya akan ada pertikaian antara dia dan musuh-musuh itu, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apakah pasukan lain akan bergabung pada saat itu. Misalnya, selama malapetaka terakhir, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan dari paviliun Hanjian Utara di alam Tianhe akan muncul. Su Yi secara alami tidak takut akan hal ini, tetapi dia harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Wen Xinzhao dan yang lainnya melihat ini dan hanya bisa menyerah. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin banyak biksu berkumpul di Linglong Ghost Domain. Bahkan kekuatan kuno seperti Yunin Jianshan, klan Dongguo, dan dunia bawah Yinsa, yang tidak ikut serta dalam duel ini, juga memiliki pria yang kuat. Seperti Shen Suyun dari Yunin Jianshan, Dongguo Feng dari klan Dongguo, Nyonya Suci Xuanzi dari kuil Yinsa, Del. Perlu disebutkan bahwa kemunculan Shen Suyun menyebabkan kehebohan. Monster legendaris yang pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar bintang ini juga pergi ke kota Jiuding untuk melawan Su Yi secara terbuka. Meskipun pertempuran ini tidak dapat dipentaskan, hingga saat ini, siapa yang tidak dapat mengetahui generasi kultivasi di dunia, dibandingkan dengan Su Yi, Shen Suyun sudah lebih rendah. Meski namanya masih nomor 1 di daftar bintang, nomor 1 ini, di depan Su Yi, telah kehilangan kejayaannya sebelumnya. Begitu banyak orang. Dongguo Feng berdiri di tengah kerumunan, diam-diam menghela nafas. Domain hantu Linglong sebanding dengan dunia rahasia. Baru-baru ini, biksu dari seluruh dunia dapat dilihat di sini, padat dan penuh sesak. Ada sesepuh dan selebritas yang sudah lama berdiri, serta penyihir kontemporer yang terkenal di dunia saat ini, dan ada juga beberapa orang kuat dari kekuatan besar. Sekarang, para biksu yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul di dekat gunung yang megah, di mana tidak ada yang tumbuh. Nama gunung itu adalah Bintang. Gunung ini sangat tinggi, di puncak gunung, Anda dapat mengambil bintang di langit. Sampai hari ini, meskipun jumlah biksu yang datang ke alam hantu Linglong sangat banyak, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Ini di atas gunung pemetikan bintang, ditutupi dengan banyak formasi terlarang, dan aku tidak tahu berapa banyak niat membunuh yang tersembunyi. Dongguo Feng menatap gunung pemetik bintang yang diselimuti kabut yang mengepul dari jauh, dan diam-diam terkejut. Tidak menunggu terlalu lama, ketika malam memudar dan fajar menyingsing. Hari kelima bulan lunar kelima, yang telah ditunggu-tunggu oleh para biksu di seluruh dunia, akhirnya tiba. Pintu masuk ke domain hantu Linglong.
Su Yi, yang datang ke dunia rahasia ini lagi, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit mendung yang gelap. Lihat cuaca, saya khawatir akan ada hujan lebat hari ini. Fist Immortal of the Sword Chapter 759. Seperti yang diharapkan Su Yi, dalam perjalanannya ke Gunung Zaixing, hujan deras turun dari langit. Tirai hujan itu seperti air terjun, mengalir deras. Dunia tiba-tiba menjadi hujan dan berkabut. Air hujan ini secara alami tidak akan mempengaruhi para beku. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan ketika hujan turun di tubuhnya, ia menyelinap diam-diam, tidak pernah membasahi pakaian dan rambutnya yang panjang. Dia berpakaian sangat rapi hari ini, mengenakan jubah hijau, dan menggunakan jepit rambut kayu untuk memelintir rambutnya yang panjang menjadi sanggul yang longgar, rapi dan rapi. Mungkin karena auranya yang acuh tak acuh dan penampilannya yang sangat muda. Saat berjalan di tengah keramaian hujan, dia hampir tidak dikenali. Sebagian besar dari suara-suara itu berbicara tentang Perang Dunia I hari ini, yang tampak riuh dan meriah. Seseorang memperdebatkan hasil pertempuran hari ini. Seseorang menganalisis dampak pertempuran hari ini di dunia. Seseorang mengomentari pencapaian legendaris masa lalu Su Yi. Seseorang, bagi Su Yi, isi diskusi itu kurang bersemangat. Kesenangan itu adalah milik orang lain. Di mata Su Yi, datang ke sini hari ini tidak lebih dari mengakhiri dendam dan menyelesaikan beberapa masalah. Kakak Su, sebuah suara dengan sedikit gugup terdengar dari kejauhan tirai hujan. Su Yi mendongak dan melihat Gu Changning. Singkatnya, Gu Changning adalah penjahat kuno pertama yang ditemui Su Yi, dan meskipun hubungan di antara mereka tidak baik, itu tidak buruk. Ketika dia memperhatikan tatapan Su Yi, Gu Changning membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, kata-kata lengkap keluar dari mulutnya, tetapi hanya berubah menjadi dua kata. Hati-hati di jalan. Su Yi mengangguk sambil tersenyum dan berjalan pergi. Gu Changning merasa lega saat melihat sosoknya yang tinggi berjalan menjauh dari tirai hujan seperti berjalan-jalan di halaman. Cukup bagiku untuk bisa mengenal sosok legendaris seperti ini di dunia. Kakak Su, teman Su, Tuan Muda Su. Sepanjang jalan, Su Yi bertemu dengan beberapa wajah yang akrab satu demi satu, Dou Kou, yang lahir dengan dua jiwa, Chen Lu, sang Buddha yang memiliki ketekunan besar, Zheng Pu, yang menggunakan tinjunya untuk membuktikan Tao, Mei Fengru penguasa setajam pisau sederhana. Semua orang menyapa Su Yi dengan sedikit menahan diri, tetapi ketika mereka ingin saling menyapa, seperti Gu Changning, mereka tidak mau berbicara. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi berkah yang tulus bagi Su Yi. Su Yi mengangguk sebagai salam. Melihat orang-orang yang akrab ini juga membawa kembali beberapa kenangan masa lalunya. Misalnya, dia masih ingat bahwa Dou Kou telah mengiriminya dua lukisan, satu lukisan Wen Xinzhao dan satu lagi lukisan Yue Xichan. Misalnya, Qi Jiansu memiliki bakat tulang yin dunia bawah, dan telah menjadi penerus lampu hantu yang memetik sarkofagus. Hujan semakin deras dan deras, seperti hujan deras. Semakin banyak biksu yang mengenali Su Yi. Riuh-riuh dan seruan di sepanjang jalan juga tak henti-hentinya bergema di tengah derasnya hujan. Di belakang Su Yi, banyak juga biksu yang mengikutinya. Kebanyakan dari mereka menonton kesenangan. Su Yihun tidak peduli dengan semua ini. Tidak lama kemudian, Anda bisa melihat Gunung Singsing diselimuti tirai hujan dari kejauhan. Sampai mereka tiba di tempat 10 mil jauhnya dari gunung ini, biksu yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti Su Yi sepanjang jalan berhenti tanpa sadar. Tidak ada yang berani melanggar larangan kekuatan besar itu. Oleh karena itu, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi berjalan menuju Gunung Singsing sendirian, dan sosok yang kesepian itu tampak sangat tenang dan tenang di tengah hujan deras. Ledakan. Di Gunung Zan Singsing, tiba-tiba ada cahaya terang, cahaya ilahi berkobar, menyapu awan gelap dalam satu gerakan, dan hujan deras berhenti dengan tiba-tiba. Mata biksu yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar melihat ke puncak gunung. Hanya saja karena jaraknya yang jauh, ia memiliki kekuatan indera ilahi, dan hanya dapat dilihat secara samar oleh orang-orang, bahwa ada sosok tinggi dan kurus di puncak Gunung Singsing. Dia memegang lonceng tembaga kuning di satu tangan, dan seluruh tubuhnya diselimuti api putih keperakan, seperti dewa atau setan. Su Yi, kemarilah, aku akan berada di sini hari ini untuk mengantarmu pergi. Sosok jangkung itu berbicara, dan suaranya menyebar di antara pegunungan dan sungai. Bel berbunyi untukmu. Sikap seperti itu membuat orang gelisah, dan diskusi pun menyusul. Seseorang berbisik, Huan Tiandu, alam roda roh ada dengan sangat sempurna. Su Yi mendongak. Di mata Su Yi, bagian atas dan bawah gunung penuh dengan rahasia pembunuhan, dan ada banyak formasi terlarang. Orang-orang ini meremehkanku, Su seseorang. Su Yi tersenyum. Segera, dia melihat lawan tersebar di puncak gunung. Karakter alam roda roh dibagi menjadi 7 kubu, dan setiap kubu memiliki 9 karakter alam roda roh yang bertanggung jawab. Selain itu, ada hampir 100 orang dalam fase roh, tersebar di berbagai wilayah Zaixingshan. Barisan seperti itu, ditempatkan di benua Changqing saat ini, memang menakutkan, cukup untuk menyapu dunia. Dan hari ini,
barisan seperti itu digunakan untuk melawannya, Suyi. Suyi, kamu dapat yakin bahwa pertempuran hari ini, apakah berhasil atau tidak, keluhan antara kamu dan pasukan kami akan dihapuskan. Di puncak gunung, Huan Tiandu dengan lonceng perunggu kuning di tangannya berbicara dengan acuh tak acuh. Suyi tersenyum dan berkata, saya berani mengatakan bahwa selama Anda kalah, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk mendominasi dunia, dan pasti akan ada banyak kekuatan yang bergantung pada kekuatan Anda seperti daging gemuk untuk membaginya. Haha, rekan Taoisu terlalu banyak berpikir. Karena aku berani menyatakan perang padamu Suyi, aku yakin akan menang. Sebuah tawa pecah. Seorang lelaki tua berjubah dan mahkota bulu berdiri. Li Yangchong, Penatua Agung Tianji Daomen, alam roda roh ada dalam kesempurnaan yang luar biasa. Anda berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk berubah pikiran dan menjadi orang baru. Seorang biksu tua kurus memproklamasikan nama Buddha, dengan tatapan damai dan penuh kasih. Cheng Yuan, Penatua Agung Kuil Jingkong Zen, tubuh Tao tidak buruk. Menjadi laki-laki lagi, tidak mungkin, tidak peduli siapa yang menjadi perantara hari ini, Suyi harus mati. Suara pembunuh terdengar. Orang yang berbicara adalah sesepuh peringkat tertinggi di Tianxing Jianzai, bernama Yue Changqiong. Jubah putih, membawa kotak pedang di punggungnya, mengintimidasi. Ya, kalajengking ini harus mati. Jika kamu berganti ke xiao-xiao lain, aku akan memberinya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya, tapi Suyi tidak bisa melakukannya. Penatua tertinggi Sekte Tiandou Ling Fei Yun dan Master Sekte Iblis Transformasi Bintang Helian Qi berbicara satu demi satu. Fei Yun mengenakan jubah hitam, dan sosoknya melilit 9 hantu banjir hitam, dan auranya menakutkan. Helian Qi mengenakan baju, berambut darah dan murid emas, memegang tombak perang, dan dia sangat kuat. Tokoh-tokoh besar ini memiliki kata-kata yang kuat, bergema di seluruh dunia seperti guntur, dan ada juga kegemparan di lapangan. Dari awal hingga akhir, meskipun Zhao Beizhen, kepala Sekte Fenyang, tidak pernah membuka mulutnya, matanya dingin dan dia menganggap Suyi seperti orang mati. Adegan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ngeri. Namun, melihat Suyi menyeringai dan terlihat bangga, dia berkata, aku hanya bertanya, siapa yang berani berdiri dan bertarung denganku? Suara menyebar ke seluruh dunia, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya melihat Huan Tiandu dari klan Iblis Huan, Lai Yangchong dari Daomen Tianji, Zhao Beizhen dari Sekte Fenyang, dan Cheng Yuan dari Kuil Jingkong. Tianxing Jianzai Yue Changqiong, Tiandou Lingjiao Fei Yun, dan Sekte Iblis Transformasi Bintang Helian Qi semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan sosok besar di Spirit Wheel Realm di samping mereka tidak terlihat bagus. Untuk sementara, suasana menjadi sedikit membosankan. Melihat ini, penonton di kejauhan hanya bisa menghela nafas, dan dengan satu kata, mereka menekan kesombongan kekuatan besar itu. Lihatlah dunia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu dia. Bibir Suyi menunjukkan lengkungan mencibir. Hanya dengan beberapa patah kata, wajah para kekuatan-kekuatan musuh menjadi semakin jelek. Huan Tiandu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan acuh tak acuh. Takut, Suyi tidak bisa menahan tawa panjang, dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan kata-kataku di sini dulu. Hari ini, di sana-sini, kepala orang akan berguling dan darah akan mengalir ke sungai. Suara itu masih bergema di antara langit dan bumi. Suyi telah melangkah ke dalam kehampaan, lengan bajunya bengkak, telapak tangannya seperti pedang, dan dia menebas ke puncak gunung Zaixing yang jaraknya ratusan meter. Set. Dalam kehampaan, pedang Ki 100 Zhang naik melintasi langit, sepanjang 1000 kaki, seperti galaksi yang luas, jatuh dari langit. Kekuatannya tak terukur dan kekuatannya menghancurkan bumi. Itu hanya pedang, menerangi gunung dan sungai, mengguncang 10 arah. Ledakan. Pedang Suyi baru saja jatuh, tetapi diblokir dan dihancurkan oleh kekuatan misterius yang dibentuk oleh rune terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Namun meski begitu, di bawah pedang ini, celah mengejutkan terbuka dalam kekuatan terlarang. Seluruh gunung pemetikan bintang bergetar. Meskipun kekuatan formasi terlarang dipulihkan hanya dalam sekejap, Huan Tiandu dan para pembudidaya lainnya di dunia roda roh diam-diam masih terkejut. Di kejauhan, Suyi mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Gunung pemetik bintang ini sebenarnya ditutupi dengan 9 formasi terlarang tingkat atas kuno dan ketat, dan setiap formasi terlarang tidak kalah dengan kekuatan arai batas kota Jiuding. Selain itu, ada aura kekuatan terlarang lainnya yang tersebar dalam radius 10 mil yang berpusat di Gunung Zaixing. Dapat dikatakan bahwa sejak dia melangkah ke area ini, dia sebenarnya telah memasuki jaring yang telah disiapkan musuh dengan hati-hati. Fist Immortal of the Sword Chapter 760. Meski dia merasakan niat membunuh di sini, Suyi tidak peduli. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dikerahkan oleh pasukan musuh ini sesuai dengan harapannya, dan tidak ada kejutan sama sekali. Ledakan. Sambil memikirkannya, Suyi bergerak lagi, dan energi pedang muncul dari langit, lalu seperti embusan angin dan hujan, dia menebas ke arah Gunung Zaixing dengan momentum yang luar biasa.
Baru-baru ini, kultivasinya telah mencapai tahap awal fase spiritual, dan dia mulai memahami dua jenis langka, Hunsu, dan Tai Wei, yang disegel dalam kekuatan tertinggi pedang 9 penjara yang tak tertandingi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dibandingkan dengan saat dia membunuh 25 kultivator spiritual ketika dia menerobos malapetaka, kekuatannya telah meningkat pesat sekarang. Pada saat ini, meskipun dia dengan tangan kosong, energi pedang yang dapat dia potong sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh para pemimpin di dunia roda roh seperti Xie Zibei dan Huan Sanglin. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan pedang itu seperti air pasang. Di mata penonton dari kejauhan, Sui saat ini seperti akting peri, pedang jatuh seperti hujan. Adegan yang kuat dan luar biasa itu sekali lagi membuat Huan Tiandu dan yang lainnya mengubah warna mereka dan menyadari kekuatan Sui. Kamu tidak bisa membiarkan kegilaan ini berlanjut, semuanya, kamu bisa melakukannya. Huan Tiandu tidak lagi ragu dan mengeluarkan perintah. Om, di tangannya, sebuah mangkuk hitam muncul, dan ketika udara berputar, itu melepaskan api sihir berwarna darah iblis. Ke atas, Tianji Daomen Grand Elder Lai yang berteriak keras, dan mengorbankan botol giok Qian, dan cahaya ilahi Qian yang menyilaukan keluar dari botol giok. Hampir di saat yang sama, di tangan karakter roda roh lain yang hadir, mereka juga mengorbankan harta yang berbeda. Perhatikan, ini adalah total 63 pembangkit tenaga Spirit Will Realm. Dan ketika mereka mengorbankan harta mereka, kekuatan menakutkan yang mereka lepaskan bergabung bersama untuk membangun formasi terlarang yang menakutkan. Sampai jumpa. Dengan Gunung Zaixing sebagai pusatnya, antara langit dan bumi dalam jarak 10 mil, tiba-tiba ada altar berwarna darah keluar dari tanah dan bangkit dari tanah. Padat dikemas, ada sebanyak 360 kursi. Setiap altar Scarlet ditutupi dengan totem yang rumit. Begitu muncul, tampaknya 360 dewa dan setan telah turun ke dunia. Formasi pembantaian iblis. Formasi pembunuhan kuno yang diwarisi dari Demon Huan Clan. Penonton di kejauhan semua tersentak dan gemetar. Kekuatan formasi terlarang ini cukup untuk membuat orang-orang dunia roda roh itu putus asa. Sui, yang berada di kehampaan, tiba-tiba jatuh ke alam iblis, ke segala arah, darah dan roh jahat berjatuhan. Membunuh, 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 membunuh. Nafas kehidupan. Anda dapat membunuh orang di ranah roda roh. Ya, lingkaran sihir seperti itu cukup menarik. Mata hitam Sui dalam, tidak hanya dia tidak terkejut, tetapi juga menunjukkan sedikit kepuasan, formasi pembunuhan seperti itu memang layak untuk ditembak. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Di mata orang-orang, Sui saat ini seperti perahu kesepian di lautan yang mengamuk, dan sosoknya tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan iblis setinggi 100 sang. Ledakan, perang pecah, dan kehampaan itu kacau, berdarah, dan jahat. Dalam sekejap mata, saya terjebak dalam pengepungan. Para penonton di kejauhan semuanya merinding, dan baru kemudian mereka menyadari betapa mengerikannya tata letak kekuatan besar itu di sini. Orang-orang hebat seperti Sui, yang hampir tak terkalahkan di dunia, semuanya terjebak dalam penyergapan yang genting. Jika anak ini tidak menggunakan kartu trufnya, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa melewati level pertama yang saya siapkan di sini. Di puncak Gunung Zaixing, Huan Tiandu tampak acuh tak acuh dan membuka mulutnya. Formasi pembunuhan semacam ini akan menghabiskan banyak harta surga dan bumi bagi masing-masing pasukan kita, dan kita akan menjalankan bersama 63 biksu di alam roda roh. Karakter alam, itulah yang disebut hal yang aneh. Lai Yangchong dari Tianji Daomen terlihat santai. Sayangnya, putra ini adalah karakter yang menentang langit, sangat jarang melihatnya dalam ribuan tahun. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan, tetapi dia memilih untuk melakukannya, bersamaku menjadi musuh benar-benar membuat frustrasi. Zhao Beizhen, kepala sekte Fenyang, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang besar ini tenang dan santai saat ini, menyaksikan api dari sisi lain, berbicara satu sama lain, dan melihat Sui seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar, tidak dapat terbang dengan sayap terpasang. Jangan ceroboh, bocah ini pasti punya kartu hall. Biksu tua Cheng Yuan dari kuil Jingkong Sen mengingatkan. Dia punya kartu truf, kenapa kita tidak memilikinya? Ini baru rintangan pertama. Jika Sui bisa melompat lagi, dia akan hancur hari ini. Huan Tiandu berbicara banyak, tapi begitu saya menyebutkan ini, ada perubahan dalam formasi pembantaian iblis surgawi. Dalam formasi besar, Sui sudah dikepung lebih dari 300 setan. Tetapi pada saat ini, ada ki pedang menyilaukan yang tak tertandingi mengalir keluar. Ledakan, hanya dalam beberapa napas, sebagian besar iblis hancur. Saat ini, orang akhirnya melihat Sui dengan jelas. Energi pedang yang tak tertandingi menebas dari tangannya, membunuh iblis-iblis itu. Dan dia sendiri bersih dan tidak terluka. Adegan ini membuat penonton di kejauhan terpana dan kaget. Siapa yang mengira bahwa Sui, yang dikepung dan dalam situasi genting sebelumnya, akan mengubah krisis hanya dalam sekejap, dan membunuh setan-setan itu berkeping-keping.
Betapa menakjubkan, betapa sombongnya. Ini, brengsek. Di puncak Gunung Zaixing, terdengar seruan, dan terjadi keributan. Semula, saya hampir tidak bisa mempercayai mata saya. Dalam prediksi mereka sebelumnya, Sui ditakdirkan menggunakan kartunya untuk menyelesaikan pembunuhan ini. Tapi siapa sangka, apalagi menggunakan kartu trufnya, Sui bahkan tidak menggunakan pedangnya, dan langsung mengalahkan iblis dari segala arah. Ini tidak diragukan lagi melebihi harapan Huan Tiandu dan lainnya. Tunggu perintah, ayo lakukan bersama. Melihat Sui hendak mengalahkan semua iblis, Huan Tiandu tidak lagi berani mengabaikan, dan berteriak keras. Tiba-tiba, ratusan karakter fase roh yang didistribusikan naik turun Gunung Sing Sing juga menembak bersama, masing-masing menawarkan platformasi dan berlari dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, 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 ledakan. Saya melihat 365 altar berwarna darah meraung dalam radius 10 mil, yang mengubah kekuatan seluruh formasi pembantaian iblis surgawi. Yang lebih menakutkan adalah hantu iblis yang dibunuh oleh Sui juga berkumpul kembali dan bergegas menuju Sui lagi. Tiba-tiba, kekuatan seluruh arai pembantaian iblis surgawi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Penonton di kejauhan masih kaget dengan sikap menghina Sui, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ngeri, dan jiwa mereka ketakutan. Gu Changning, Zheng Pu dan lainnya, yang penuh percaya diri pada Sui, mau tidak mau merasa dingin di tangan dan kaki mereka, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Kekuatan semacam ini bisa membuat siapapun putus asa. Di tingkat kedua ini, bahkan jika kamu tidak dapat membunuh kejahatan kecil Sui, itu akan cukup untuk menghabiskan Taoismenya dan menderita kerugian besar. Pada saat itu pasti akan menjadi potongan daging dan daging ikan, biarkan aku menunggu pembantaian. Huan Tiandu berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ini, tokoh besar lainnya merasa lega, dan mereka menatap Sui dengan sedikit rasa kasihan. Untuk konfrontasi ini, 7 kekuatan utama mereka menggunakan hampir semua kekuatan di bagian bawah kotak tekanan dari kekuatan masing-masing, dan mereka melakukan perencanaan dan tata letak yang cermat. Di hadapan tata letak kekuatan yang setara ini, melihat dunia saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Mayat beracun. Saat ini, menghadapi perubahan drastis seperti itu, Sui samar-samar mengerti. Tidak heran kekuatan besar itu memilih tempat konfrontasi di alam hantu yang indah ini. Ternyata mereka ingin menggunakan mayat yang terkubur di area terlarang yang mengerikan ini untuk menyempurnakan boneka mayat. Namun, ini tidak sulit bagi Sui. Racun mayat itu jahat dan ganas, begitu terkontaminasi, bahkan akan menyebabkan kerusakan serius pada kultivator spiritual, tetapi bukan tanpa solusi. Tidak hanya kekuatannya yang sangat kuat, itu sebanding dengan Huan Sanglin, Xie Zibei dan karakter alam roda spiritual lainnya, yang paling penting adalah jika formasi besar tidak rusak, Anda tidak akan mati. Akibatnya, banyak daya yang tidak perlu akan dikonsumsi dan terbuang percuma. Lupakan, ayo lakukan sekaligus, hancurkan formasi ini. Sui memikirkan hal ini, tidak ragu lagi, dan membalikkan telapak tangannya. Dentang, raungan pedang bergema seperti gelombang pasang. Pedang Suandu, yang diasuh oleh Sui di Istana Daoling, lahir. Fist Immortal of the Sword Chapter 761. Deru pedang begitu heboh hingga mengejutkan Jiu Xiao. Dari kejauhan, Sui yang memegang pedang di tangannya tampak seperti bidadari yang memegang matahari. Ledakan, Sui mengikuti pedang dan mulai membunuh. Set, pedang menarik galaksi, dan bumi terlempar ke langit. Energi pedang dipenuhi dengan makna mendalam dari pedang Sanskerta terang besar, salah satu dari 4 tradisi ilmu pedang tertinggi dari Xiao Xitian. Kekuatan kendo semacam ini dapat membakar semua kejahatan di dunia dan menyucikan semua kotoran. Itu juga secara khusus menahan racun di tubuh mayat yang telah disempurnakan menjadi boneka mayat. Ledakan, seluruh formasi pembantaian iblis surgawi bergetar. Namun, Sui tidak akan pernah menghadapinya lagi. Suara nyanyian Chan, salam, diiringi oleh cahaya Brahma dan energi pedang yang tak terukur, terjalin menjadi pemandangan yang megah dan tak terukur, sakral, dan tak terbatas. Kemanapun Sui lewat, itu seperti bambu yang patah. Penonton di kejauhan kaget dengan pemandangan ini. Aku tahu Sui tidak akan mudah dikalahkan. Seseorang berteriak kegirangan. Sungguh tidak bisa dipercaya, betapa menakutkannya formasi pembunuhan itu. Siapapun di dunia ini pasti sudah lama terbunuh, tapi Sui mendukungnya dan mulai membunuh kuartet. Seseorang tertegun. Sulit untuk mengatakan kapan hasilnya masih seimbang. Mari terus menonton. Beberapa pria tua bergumam. Semua orang dapat melihat bahwa pertempuran yang terkenal di dunia hari ini ditakdirkan untuk penuh dengan variabel. Betapa hebatnya Buddha dan Taoisme, Cheng Yuan, dapatkah kamu melihat kekuatan yang digunakan anak ini sekarang? Di puncak Gunung Zaixingshan, sosok besar di dunia roda roh itu mengerutkan kening dan mata mereka berkilat. Kekuatan sarana Sui saat ini di luar dugaan mereka lagi. Cheng Yuan, kepala tetua dari kuil Jingkong, jelas merasa terganggu saat ini.
ekspresinya tidak pasti, dan dia berkata, tradisi Buddhis seperti itu harus menjadi kitab suci Tao tertinggi, dan saya khawatir itu hanya dapat dilihat di halaman meditasi Prajna. Biksu tua kurus dengan tingkat senioritas yang sangat tinggi ini memiliki kesalahan yang langka. Tampaknya mustahil membayangkan di mana Suyi mewarisi jubah Buddha seperti itu. Pengadilan Prajna Zen. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Cheng Yuan, kerutan dari orang dewasa yang hadir menjadi semakin intens. 30.000 tahun yang lalu, pengadilan Zen Prajna adalah tanah murni Buddha pertama di dunia, tetapi pengadilan Zen kuno ini telah lama menghilang dari larangan kuno gelap selama 30.000 tahun. Dan, tidak ada yang percaya bahwa Suyi akan menjadi biksu Buddha. Ledakan. Formasi pembantaian iblis surgawi bergetar hebat, bergemuruh. Di bawah tatapan mengejutkan dari kerumunan, dikelilingi oleh boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya dan hantu setan, Suyi melawan dengan pedangnya sendirian dan membuat jalan berdarah. Dia diselimuti api Brahma, dan energi pedangnya cemerlang, seolah suci dan tidak bisa dilihat secara langsung. Adegan ini juga membuat wajah Huan Tiandu dan lainnya menjadi suram. Ini masih tidak bisa membunuh Suyi, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Melihat Suyi akan kabur. Cepat, gunakan, arai dunia kota Jiuji. Huan Tiandu berteriak keras dan pasti sangat marah. Kali ini, untuk membunuh Suyi, 7 kekuatan besar telah menyiapkan banyak cara. Tapi tidak ada yang mengira Suyi begitu kuat. Orang-orang besar di tempat kejadian saling memandang, semuanya tampak ingin bertarung, mereka mengertakkan gigi dan mulai beraksi. Ledakan, 63 karakter Spirit Will Realm menembak bersama, dan kekuatan arai terlarang 9 lapis yang menutupi bagian atas dan bawah gunung Sing Sing meraung. Saya melihat formasi terlarang 9 lapis, yang berubah menjadi altar Tao besar dengan jarak beberapa puluh meter. Ratusan sosok fase roh yang tersebar di gunung Sing Sing naik ke langit satu demi satu dan menyapu 9 altar besar. Setiap altar diisi 9 hingga 12 orang. Kemudian, 9 altar Tao ini bersama-sama, seperti 9 gunung suci yang turun dari langit, menabrak formasi pembantaian iblis surgawi. Ledakan, 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 suara Tao mengejutkan, dan langit gelap. Dengan munculnya 9 altar besar, kekuatan formasi pembantaian iblis surgawi tiba-tiba meningkat pesat. Dengan kekuatan-kekuatannya, dia membunuh Suyi Zen. Suyi, yang hendak keluar dari pengepungan, jatuh ke dalam pengepungan lagi, dan situasinya menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Perubahan drastis ini membuat penonton di kejauhan merasa kedinginan, dan mereka tercengang. Jika ini tidak bisa membunuh binatang ini, kita benar-benar harus bekerja keras. Huan Tiandu berbisik. Penyergapan pertama yang mereka siapkan kali ini adalah arai pembunuh setan surgawi. Yang kedua adalah boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya yang disempurnakan selama ini. Tingkat ketiga adalah susunan dunia kota Jiuji ini. Karena alasan ini, 7 kekuatan utama mereka hampir mengosongkan rumah mereka yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, dan semua harta surga dan bumi telah jatuh ke dalam penyergapan 3 kali lipat ini. Biayanya sangat besar, tapi bagi mereka, selama mereka bisa membunuh Suyi hari ini, itu akan sangat berharga. Jangan mengendur, silakan dan bunuh dia. Tianji Daomen Liang bergegas dengan aura pembunuh. Faktanya, ketika 63 orang di dunia roda roh berbicara, mereka telah menjalankan formasi pembunuhan iblis surgawi, dan tidak ada yang akan menahan diri saat ini. Dan dalam formasi besar, Suyi tersenyum saat melihat serangan ini. Kehabisan kartu, tapi sepertinya, itu saja. Dia menjentikkan pedang Suandu di tangannya, dan Taoismenya benar-benar berubah menjadi puncak. Ledakan, pada sosoknya yang kokoh, ada niat pedang yang melesat ke langit, mengguncang Singhan. Makna asli Taoisme telah mencapai kesempurnaannya. Begitu makna mendalam ini muncul. Ini terlalu sepele. Arti dari Hunming itu seperti awan gelap, terlalu kosong seperti terburu-buru. Menjadi sangat berbeda. Membunuh, membunuh, membunuh. Set. Energi pedang melintas. Kekosongan diam-diam membuka celah lurus. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, ada platform Tao besar tidak jauh untuk menekannya. Di platform Tao, lebih dari 10 tokoh fase roh sekte Feng yang memanipulasi alat sihir dan menembakkan guntur terlarang yang perkasa. Suyi bahkan tidak melihatnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang Suandu meraung dan dia mengangkatnya. Pedang memetik matahari dan bulan, cahaya langit menyinari lenganku. Saya melihat niat pedang seperti Qingming naik dari langit, Qingming diubah oleh kekosongan Taoisme, dan di atas Qingming, ada sepasang kental oleh Taoisme Taiwei. Matahari dan bulan, udara ungu sedang melintas, dan langit berbintang sangat dalam. Asal-usul pedang ini adalah makna kesempurnaan yang purba. Ledakan, tidak baik, ini, di atas platform Tao, pembangkit tenaga listrik sekte Feng yang itu memucat ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Tanpa menunggu reaksi mereka, di bawah pedang ini, mereka dan platform besar Tao di bawah kaki mereka hancur berkeping-keping dan meledak. Hujan darah. Jeritan itu mengejutkan. Dengan perubahan seperti itu, para penonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tetap di sana,
kepala mereka linglung, mereka tidak bisa membayangkan Taoisme menakutkan seperti apa yang harus dilakukan Su Yi untuk membalikkan keadaan lagi. Ini luar biasa dan menumbangkan imajinasi orang. Brengsek. Di puncak Gunung Zaixingshan, Zhao Beizhen, kepala sekte Fenyang, pucat, marah, dan hatinya berdarah. Terlalu sombong. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah berani meremehkan Su Yi sama sekali. 7 kekuatan utama bersatu dan menggunakan hampir semua sumber daya mereka untuk membentuk formasi terlarang 3 lapis ini. Tujuannya adalah untuk membunuh karakter seperti Su Yi yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Hanya saja, ketika mereka menyaksikan adegan ini, orang-orang besar ini tiba-tiba menyadari bahwa meskipun mereka sudah cukup siap sebelumnya, mereka masih meremehkan kengerian Su Yi. Tidak manusiawi. Tapi apapun yang mereka pikirkan, ini sudah terjadi dan terus terungkap. Pedang yang mendominasi dan kuat itu membuka awal pembalikan pertempuran Su Yi. First Immortal of the Sword Bab 762. Dalam formasi pembunuhan iblis surgawi, Su Yi membunuh dengan pedangnya dan tidak pernah meninggalkan tangannya. Ledakan, 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 ledakan. Adapun boneka mayat itu, mereka tak tertahankan seperti rumput, dan mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh energi pedang yang kuat sebelum mereka mendekat. 8 platform Tao lainnya yang diubah oleh Jiuji Town World Array juga mengalami dampak yang besar saat ini. Cepat, keluar semua, membunuh. Larangan itu bergejolak, seperti guntur, seperti lautan amarah. Namun, serangan seperti itu, bahkan jika Su Yi berusaha sekuat tenaga, tidak lagi menjadi ancaman. Sampai jumpa. Ledakan, pedang membelah gunung dan lautan, dan turbulensinya hilang. Kekuatan pedang yang keras sekali lagi mengejutkan penonton. Ketika dia melihat adegan ini, Lai yang dari Tianji Daomen menghancurkan matanya dan sangat marah. Orang-orang besar ini tidak hanya menonton, sebaliknya, mereka telah mendesak kekuatan formasi pembantaian iblis surgawi dengan seluruh kekuatan mereka. Namun dengan upaya seperti itu, sulit untuk menekan serangan Su Yi. 2 adegan. Mati sampai mati. Kejahatan. Biksu tua kurus Cheng Yuan sangat marah, seperti seorang Vajra. Penonton di kejauhan semua terkejut. Dari awal hingga sekarang, pertempuran ini penuh dengan variabel dan mendebarkan. Apakah itu tata letak yang menakutkan dari kekuatan besar itu atau cara ampuh yang ditunjukkan Su Yizhan, setiap kali mereka menumbangkan kognisi mereka dan memberi dampak besar pada pikiran mereka. Sejauh ini, ketika mereka melihat Su Yi menunjukkan kekuatan besar dalam formasi pembunuhan setan surgawi, semua orang tidak bisa tidak berpikir, backhand macam apa yang harus digunakan kekuatan besar itu untuk menekan Su Yi. 6 jari. 3 suara keras yang menghancurkan bumi keluar. Seluruh formasi pembantaian iblis surgawi bergetar hebat. Saya melihat Su Yi menebas 3 pedang dalam satu nafas, menghancurkan masing-masing 3 platform Tao besar berwarna darah, dan pembudidaya hebat dari alam fase roh yang berdiri di atas mereka semua mati dan menghilang tanpa seumur hidup juga. Dan pukulan seperti itu sekali lagi merenggut nyawa lebih dari 20 pembudidaya hebat di fase roh. Adegan berdarah itu membuat Hu Tiandu dan pria besar lainnya menjadi gila. Tidak bisa terus seperti ini. Lai Yangchong berkata dengan suara serak, semuanya, jika kita tidak melakukan apa-apa, tata letak kita sebelumnya akan hangus. Huan Tiandu dan yang lainnya tampak tidak yakin. Oke, kalau begitu ikuti perjanjian sebelumnya dan hancurkan rintangan jahat itu sepenuhnya. Zhao Beizhen menggertakkan giginya. Mengikuti, yang lain juga berbicara satu demi satu, setuju dengan ide Lai Yangchong. Semuanya, harga yang kami bayar terlalu tinggi. Huan Tiandu, ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, dalam formasi besar, platform Tao lainnya pecah berkeping-keping, dan karakter dari fase roh klan iblis Huan yang berdiri di platform Tao juga berbaris mati. Huan Tiandu, yang ragu-ragu pada awalnya, sangat marah sehingga dia marah dan berkata dengan marah, lupakan saja, selama kamu bisa membunuh binatang ini, semuanya akan sia-sia. Lakukan. Huan Tiandu menarik napas dalam-dalam dan membanting mangkuk hitam yang dipegangnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, lebih dari 60 orang lainnya di alam roda roh juga mengorbankan harta di tangan mereka. Pedang terbang, Daoyin, penguasa giok, labu, ikan kayu. Ada 63 jenis harta karun, yang semuanya merupakan alat ajaib untuk menjalankan arai pembunuh setan surgawi. Su Yi, yang bertarung dalam formasi besar, sepertinya menyadarinya, dan sedikit mengangkat alisnya. Dia melihat sekilas bahwa orang-orang tua ini tidak berusaha keras untuk menghancurkan formasi pembantaian iblis surgawi untuk bunuh diri. Orang-orang ini benar-benar kejam. Anda harus tahu bahwa saat ini dalam formasi besar, tidak hanya dia, Su Yi, tetapi juga lebih dari 10 pembudidaya di 2 platform Tao lainnya. Jelas, orang-orang besar dari kekuatan musuh tidak peduli dengan hidup dan mati karakter roh ini. Ledakan, ini seperti awal dari dunia. Di depan semua orang, hanya ada cahaya terang. Cahayanya begitu memancar, seperti matahari besar yang tiba-tiba meledak dan meledak di antara langit dan bumi. Dan semburan kehancuran yang dipicu oleh ledakan menyebar seperti badai. Kemanapun ia lewat,
kehampaan menjadi kacau, tanah runtuh, dan pegunungan berubah menjadi abu terbang seperti kertas. Beberapa penonton yang dekat dengan pertempuran itu bahkan langsung tenggelam oleh semburan kehancuran, teriakan melengking, dan kehilangan jiwa mereka. Lebih banyak orang telah melarikan diri lebih jauh untuk pertama kalinya. Semua orang ketakutan dan ketakutan. Itu adalah Gunung Sing Sing yang ditutupi dengan banyak formasi terlarang. Pada saat ini, itu juga berdampak. Gunung bergoyang, bebatuan runtuh, dan seluruh gunung yang dimasukkan ke langit runtuh. Setelah sekian lama, cahaya antara langit dan bumi berangsur-angsur meredup, dan aura kehancuran yang merusak segalanya mereda. Akhirnya selesai. Huan Tiandu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Di hadapan kekuatan destruktif seperti itu, bahkan kaisar akan terpengaruh, apalagi Sui. Sayangnya, pertempuran ini hampir menghabiskan harta 7 kekuatan utama, dan mereka yang kuat dalam fase roh tidak selamat. Biksu tua kurus Cheng Yuan melipat tangannya dan tampak simpatik. Membunuh Sui sangat berharga. Di dunia ini, bagaimanapun juga, kekuatan kitalah yang memiliki keputusan akhir. Di dunia yang hebat ini, kita juga harus menghormatiku. Lai Yang Chong tertawa riang, tunggu hari lain, lalu pergi ke kota Jiuding. Di kejauhan, saat kabut yang mengepul menyebar, sosok kokoh berdiri. Di sekelilingnya, ada seberkas cahaya yang jatuh, melindungi seluruh keberadaannya. Meskipun tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang patah dan terlihat sangat malu, dia masih lurus seperti pedang, seperti peri yang abadi dan abadi, menghadap ke langit dan bumi, memandang ke bawah ke dunia. Saat aku melihat sosok ini, seluruh dunia terdiam karenanya, dan semua orang tercengang. Bahkan jika formasi besar runtuh, semuanya akan hancur, tapi aku tidak akan hancur. Sosok ini secara alami adalah Sui. Sangat kejam hingga aku bahkan membunuh orang-orangku sendiri, tapi aku benar-benar terkesan. Sui membuka mulutnya, kata-kata polos penuh ironi. Tidak mungkin, mustahil. Orang-orang besar itu gemetar, tidak mau percaya. Pada pukulan sebelumnya, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk sepenuhnya meledakkan banyak formasi terlarang yang menghabiskan banyak harta dan kejeniusan. Kekuatan menakutkan semacam itu sudah cukup bagi kaisar untuk tidak berani mengambil keuntungan. Tapi Sui, benar-benar selamat. Siapa yang bisa menerima ini? Penonton di kejauhan benar-benar lesu saat ini, hati mereka kewalahan, dan mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sui seperti peri yang tak terkalahkan dan abadi, terlalu kuat untuk diguncang. Ini tidak berbeda dengan keajaiban. Apakah kamu masih memiliki kartu Hall? Gunakan saja. Dengan suara acuh tak acuh, Sui telah melangkah ke dalam kehampaan, membunuh gunung itu. Perlu dicatat bahwa kebanyakan dari mereka adalah karakter senior yang telah terkikis oleh kekuatan terlarang di zaman kuno yang kelam, dan kekuatan tempur mereka biasa saja. Dan orang-orang muda di alam roda roh itu, yang paling kuat sebanding dengan Huan Sanglin dan Xie Zibei. Bagaimana ini bisa menjadi lawan Sui? Alasan mengapa mereka dengan hati-hati merencanakannya di sini adalah untuk menggunakan kekuatan formasi pembunuhan berat untuk menghancurkan Sui sepenuhnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan cara mereka sendiri untuk melawan Sui dengan putus asa. Tapi sekarang, formasi pembunuhan berat telah runtuh dan menghilang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah kehilangan dukungan terkuat. Namun, semut masih rakus akan kehidupan, apalagi manusia. Semuanya, jangan takut dengan kesombongan kalajengking ini, kita memiliki 63 roh kuat di alam roda roh. Menggunakan kartu kita sendiri bersama-sama, mungkin tidak mustahil untuk menghancurkannya. Huan Tiandu berbicara dengan suara yang dalam. Saat berbicara, dia mengorbankan harta spiritualnya sendiri. Kalau begitu naik bersama dan bunuh dia. Membunuh. Mereka yang hadir ada di alam roda roh, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa situasinya telah mencapai waktu hidup dan mati, siapa yang berani mempertahankannya. Semua dalam satu tembakan. Ledakan. Langit gelap dan matahari dan bulan gelap. 63 karakter ranah roda roh bersama-sama, masing-masing mengorbankan harta spiritual mereka sendiri, menjalankan metode rahasia di bagian bawah kotak tekanan, dan membunuh Sui. Untuk sesaat, Bao Guang bergegas ke langit, suara Taoisme meraung, dan semua jenis harta yang terbungkus dalam cahaya ilahi yang menyilaukan berubah menjadi semburan kekuatan yang dahsyat, membunuh Sui yang sedang bergegas. Adegan itu cukup mengejutkan para hantu. Semut adalah semut, bahkan jika itu adalah serangan kelompok, itu hanya sekelompok semut. Sui menatap dingin, lengkungan mengejek di bibirnya. Saat ki pedang ini jatuh, antara langit dan bumi, sepertinya celah telah terbelah. Ledakan. Dalam gemuruh langit dan bumi, metode rahasia runtuh seperti air pasang, dan semua jenis harta beterbangan. Beberapa tokoh senior bahkan lebih terluka dan batuk darah, berteriak kesakitan, dan hampir terbunuh oleh pedang ini di tempat. Barisan besar telah tersebar. Menyaksikan adegan ini, para penonton gemetar secara fisik dan mental. Kekuatan pedang sangat menakutkan. First Immortal of the Sword Chapter 763. Dengan satu pedang,
Itu menembus serangan pembangkit tenaga listrik di dunia roda roh, dan mengguncang semangat juang masing-masing. Benar-benar akan bersaing dengan Suyi dengan Taoisme secara langsung, tidak peduli itu tokoh senior atau anak muda yang baru saja dipromosikan ke Spirit Will Realm, mereka hanya menyadari betapa menakutkannya Taoisme Suyi. Aku akhirnya mengerti mengapa Suyi bisa membunuh Huan Sanglin dan 25 eksistensi alam roda roh lainnya sekaligus. Suyi terlalu kuat. Jangan melihatnya pada tahap awal alam fase roh, tetapi fondasinya yang kokoh dan ilmu pedang yang kuat sudah cukup untuk membuat orang-orang alam roda roh saat ini merasa ketakutan. Dentang, membunuh. Huan Tiandu, Lai Yangchong dan pria besar lainnya berteriak keras. Dalam pertempuran ini, mereka tidak bisa mundur, apalagi kalah. Jika tidak, kekuatan di belakang mereka ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan di bawah kaki Suyi, atau runtuh, atau digigit dan dibagi oleh kekuatan lain sebagai daging gemuk. Konsekuensi seperti itu sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Ledakan, perang pecah. Suyi tampak acuh tak acuh dan matanya tenang. Tingkat pengepungan ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya hari ini. Set, tungkai dan tungkai yang terputus berserakan, daging dan darah berjatuhan, dan kehampaan diwarnai merah. Jeritan melengking mengguncang dunia. Suyi saat ini tidak berbeda dengan harimau yang memasuki kawanan. Aura di tubuhnya kuat dan kuat, cahaya Tao mengalir, jarang dan gila seperti peri, dan menghina seperti dewa. Pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat. Tidak peduli bagaimana lawan menggunakan senjata sihir dan kekuatan magis, tetapi di bawah kekuatan Kendo Suyi, mereka sangat rentan. Seperti rumput liar yang dituai, mayat-mayat berjatuhan seperti hujan. Terlalu menakutkan. Penonton di kejauhan gemetar dan tampak ketakutan. Sendirian, tetapi membunuh 63 keberadaan Spirit Will Realm, membunuh kehampaan dalam kekacauan, dunia menjadi pucat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa inilah yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda dalam fase roh? Perlu dicatat bahwa di dunia sekarang ini, ranah roda roh cukup dihormati di antara semua makhluk, mewakili puncak alam Dao. Pilih saja satu, dan Anda bisa duduk di satu sisi dan dikagumi serta disembah oleh para biksu di dunia. Tapi karakter yang kuat dan kuat di masa lalu ini sekarang disembelih oleh Suyi seperti ayam. Adegan berdarah sangat mengejutkan. Ledakan. Dalam sekejap, 63 kultivator hebat dari roda roh dibantai oleh Suyi. Nisa, aku benar-benar tidak bisa membantumu saat aku menunggu. Pergilah. Huan Tiandu meraung dan matanya merah. Ledakan. Di tangannya, dia mengeluarkan payung tulang hitam, diukir dengan 64 totem alam iblis, dan saat payung dibuka, hantu dari 64 lapisan alam iblis tiba-tiba muncul, menutupi langit matahari. Itu menyelimuti Suyi. Ribuan payung cermin misterius setan. Harta leluhur dari klan Demon Huan. Saat ini, Huan Tiandu. Ini adalah permainan kartu truf. Melihat ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menghina. Fu Qingyun pernah berbicara dengannya, kekuatan besar ini semua menyimpan beberapa harta kekaisaran, meskipun mereka telah terkikis oleh kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap, tetapi kekuatannya dekat dengan Xuanzao pukulan dari kaisar pada tahap awal. Suyi tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, ketika saya benar-benar bertemu dengan pembunuh seperti itu, saya tidak mengingatnya. Untuk memperebutkan kekuatan, lawan ini tidak baik. Melawan kartu truf, mereka juga tidak bisa. Dentang. Saat Suyi mengangkat tangannya, dia menebas dengan meremehkan. Ketika langit dan bumi diam, segala sesuatu bergetar. Di bawah tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, energi pedang gelap menyapu, menghancurkan 3.000 iblis, menghancurkan 64 alam iblis, dan menebas ribuan payung cermin misterius iblis yang terbuka. Setelah itu, harta leluhur klan Huan iblis ini hancur dan tercabik-cabik, dan tidak ada bedanya dengan kertas. Jadi ini, kartu trufmu. Mata Huan Tiandu melebar, suaranya serak dan terputus-putus. Kematian. Pedang ini juga merangsang hanya para biksu di alam roda roh untuk runtuh. Ke atas. Tiba-tiba, Lai Yangchong berteriak. Alasannya adalah Suyi mendatanginya dengan pedangnya, memaksanya untuk tidak ragu sama sekali dan menggunakan kartu trufnya. Ledakan. Segel Dao biru kuno muncul, dan nyala api melesat menuju adu banteng, memicu air terjun seperti galaksi 9 hari, dan meledak ke arah Suyi. Sinar cahaya itu penuh dengan astral ki yang mendalam. Dan sekarang, harta ini telah didesak oleh Lai Yangchong untuk membunuh Suyi. Kira-kira pada waktu yang sama, di arah lain, Zhao Beizhen dari Sekte Fenyang, Cheng Yuan dari Kuil Jingkong, Yue Changqiong dari Tianxing Jianzai dan lainnya tidak ragu untuk menggunakan kartu mereka. Ledakan. Jilyu Shen Huoding, harta dari Sekte Fenyang. Wow gelombang. Kocokan Ling Qiao. Warisan Kuil Jingkong Zen. Yue Changqiong, Fei Yun, dan Helian Qi, masing-masing, mengorbankan pedang terbang hitam, gagang ruyi penuh bintang, dan tali yang diwarnai dengan darah asli Dewa Iblis. Ketika harta karun ini muncul bersamaan, langit dan bumi tampak runtuh, menghasilkan rengekan yang keras.
Penonton di kejauhan bahkan lebih kaget dan kehilangan akal, dan pikiran mereka menakutkan. Itu mengerikan, seolah-olah dia telah menyaksikan kedatangan Kaisar dan ingin membunuh Su Yi. Serangan seperti itu, bahkan Kaisar pada tahap awal alam Xuanzao, harus menghindari 3 poin. Su Yi diam-diam berkata, Chapter 764. Ledakan, 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 tubuh alam roda roh itu meledak, seperti lebih dari 20 kembang api merah mekar di kehampaan. Miskin dan mengerikan, pedang ini, Su Yi tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara. Alasan mengapa lawan yang lolos ini dapat dimusnahkan dalam satu gerakan sangat sederhana. Suasana hati dan semangat juang pihak lain telah runtuh. Sama sekali tidak ada ancaman bagi lawan seperti itu. Dunia ini berdarah dan indah, dan atmosfer kehancuran menyelimuti. Jika Anda tak terkalahkan, penonton di kejauhan semua tercengang dan kehilangan mata. Tapi pada akhirnya, saya masih kalah. Saya dikalahkan oleh Su Yi. 63 alam roda roh dan ratusan alam fase roh musnah, dan tidak ada yang selamat. Siapa yang akan membayangkan ini sebelumnya? Terlalu menakutkan, dunia sepi dan menyedihkan. 1 orang, 1 pedang, dan 7 kekuatan utama bergabung. Gaya seperti ini diterapkan 30.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Beberapa tokoh senior diam-diam menghela nafas. Pertempuran yang terkenal di dunia ini akan menentukan tren dunia. Dan sekarang, dengan 7 kekuatan besar yang dihancurkan menjadi pasir, dapat diperkirakan bahwa di masa depan, Su Yi akan dihormati di benua Changqing ini. Dengan kata lain, dia sendiri yang bisa menaklukkan dunia dan membuat dunia menyerah. Aku curiga sebelumnya bahwa karakter Kaisar yang datang, dan menghadapi pembunuhan berat seperti itu, aku takut dia akan berantakan. Siapa sangka Su Yi akan mampu mematahkan bambu sepanjang jalan, seperti menghancurkan yang mati dan yang mati. Bunuh semua musuh. Beberapa orang kuat dalam kekuatan besar semuanya ketakutan dan ketakutan. Bagi mereka, kekalahan dari 7 kekuatan utama berarti bahkan kekuatan besar lainnya di dunia harus tunduk pada Su Yi di masa depan. Sudah berakhir, 7 kekuatan sudah sepenuhnya berakhir. Seseorang berputar di dalam pertempuran ini, keberadaan kuat dari 7 kekuatan utama hampir dibantai oleh Su Yi sendirian. Anda tidak perlu memikirkannya, bahkan jika Su Yi menghentikan ini, 7 kekuatan utama ditakdirkan untuk menjadi gemuk. Dibagi oleh kekuatan lain di dunia. Kekuatan 1 orang menjadi begitu kuat. Melihat dunia yang cerah hari ini, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dunia menyebutnya abadi, dan itu memang pantas. 1 orang, 1 pedang, menekan dunia besar, dari zaman kuno hingga sekarang, kapan itu pernah terjadi? Gu Changning, Fouzi Chenlu, Zheng Pu, dan Qi Jiansu, pahlawan generasi muda, juga merasakan pasang surut saat ini, merasakan banyak emosi. Dan di kerumunan di kejauhan, Fu Qingyun, pemilik Qingyun, juga melihat panorama pertempuran ini dari awal sampai akhir, dan hatinya bergolak. Dia mengeluarkan jimat giok dan hendak menulis catatan pertempuran hari ini. Saat itu, tepuk tangan tiba-tiba terdengar, di dunia yang sepi dan membosankan ini, sangat jelas, bahkan sedikit keras. Hebat, di jalan spiritualitas, konfrontasi seperti itu benar-benar jarang terjadi. Suara tebal dan merdu juga datang dari langit jauh. Suara itu seperti suara lonceng pagi dan genderang senja, dan suara jalan raya bergema di dunia, mengungkapkan keagungan yang langsung menyentuh hati orang-orang. Orang-orang melihat ke atas secara tidak sadar. Aku melihat sosok di kejauhan. Seolah-olah jalan itu mendukungnya saat dia berjalan. Karena jaraknya terlalu jauh, ditambah dengan cahaya kelabu yang mengalir di sekitar sosok ini, sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tapi hanya dengan melihatnya dari kejauhan, orang akan merasakan ketakutan dan kecemasan yang tak terkendali, bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tegak, dan punggung mereka kedinginan. Apakah itu? Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ngeri dan ketakutan. Dengan jarak yang begitu jauh, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa takut, keberadaan mengerikan seperti apa sosok itu. Fu Qingyun, Tuan Tanah Qingyun, mengecilkan pupilnya, wajahnya tiba-tiba berubah, seorang kaisar. Fu Qingyun terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat asal-muasal pihak lain, dia yakin bahwa pihak lain pasti telah datang ke Su Yi, dan telah lama menunggu secara diam-diam. Setelah sedikit hening, Fu Qingyun menyimpan jimat rahasia di tangannya. Pertempuran yang menarik perhatian dunia ini mungkin telah berakhir, tetapi niat membunuh terhadap Su Yi jelas belum berakhir. Dia memutuskan untuk melihat lagi. Di langit tinggi di atas gunung Zaixing, ketika dia melihat sosok ramping itu, bibir Su Yi tidak bisa menahan sinar. Membosankan. Semua orang tercengang, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi tampaknya mengenali pihak lain dan mengharapkan pihak lain datang. Jadi, kamu mengharapkan aku muncul. Di kejauhan, pria berjubah hitam berbicara. Sinar cahaya abu-abu dan gelap mengalir di tubuhnya, dan pola teratai hitam di jalan di bawah kakinya menyala dan mati, yang sangat misterius dan menakutkan.
Yang lebih luar biasa lagi adalah orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ketika pria berjubah hitam itu melangkah maju, langit, bumi, gunung, dan sungai di belakangnya benar-benar tertutup oleh kegelapan seperti malam abadi. Adegan yang menakutkan dan aneh ini membuat kulit kepala semua orang di kejauhan mati rasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Eksistensi macam apa yang harus memiliki kekuatan sebesar itu? Suyi secara alami memperhatikan adegan ini, tetapi tidak peduli. Dia minum untuk dirinya sendiri dan berkata, sejak aku meninggalkan meteorite abis, aku tahu cepat atau lambat, kamu akan datang kepadaku. Berbicara tentang ini, Suyi tersenyum, namun, tebakanku kali ini salah. Pria berjubah hitam mendengus dan berkata, apa tebakanmu salah? Dia berjalan dengan santai, terlihat lambat, namun nyatanya, ada jarak beberapa puluh meter di antara setiap langkahnya. Saat ini, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari Suyi. Pada saat itulah orang melihat wajah pria berjubah hitam ini dengan jelas. Yang sangat mencolok adalah di tengah dahinya, totem berwarna darah bermerek, merah cerah. Saya pikir kekuatan besar itu telah berkolusi dengan Anda dan menganggap Anda sebagai ketergantungan mereka, jadi mereka berani menyatakan perang terhadap saya tanpa rasa takut. Suyi berkata dengan santai, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi jijik yang tak tersamar, yang disebut kekuatan besar di dunia mungkin tidak dapat dicapai di mata dunia, tetapi di mata saya, mereka hanyalah sekelompok massa yang tidak layak, bawakan sepatuku untukku, bagaimana aku bisa berkolusi dengan mereka. Dalam kata-kata, ada rasa jijik. Itu adalah penghinaan dari lubuk hatiku, bukan kepura-puraan. Orang-orang di kejauhan semakin ketakutan dan gelisah, diam, dan tidak ada yang berani berbicara. Karena saat pria berjubah hitam terus berjalan menuju sisi ini, kekuatan menakutkan yang tak terlihat juga diam-diam menembus langit dan bumi, menyebabkan mereka gemetar secara fisik dan mental. Banyak pembudidaya yang sangat terkejut hingga mereka berkeringat hingga hampir lumpuh di tanah. Rasanya seperti seekor semut di tanah melihat para dewa di langit datang selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, untuk menghadapi monster kecil sepertimu, aku sendiri, sudah cukup. Saat berbicara, pria berjubah hitam berhenti 100 kaki dari Suyi. Di depan tempat dia berdiri, langit dan bumi cerah, menunjukkan pemandangan siang hari. Di belakangnya, malam seperti tirai, menutupi langit dan matahari, penuh kegelapan, gunung dan sungai penuh, dan tidak terlihat lagi. Adegan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Suasana teror yang tak terlihat juga menyelimuti langit dan bumi, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es, ketakutan dan gelisah. Jangan khawatir, aku tahu kamu di sini untuk benih hijau, tapi sebelum itu, bisakah kamu mengobrol dengan baik? Suyi sangat sabar saat ini. Pria berjubah hitam itu terkejut, matanya berkilat, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda tampak, ingin tahu tentang asal saya. Tentu saja, Suyi berkata dengan tenang, saya telah berspekulasi sebelumnya apakah Anda akan menjadi sipir, dan sekarang, saya ingin Anda mengkonfirmasi spekulasi ini. Sipir penjara. Ketika saya mendengar judul ini, semua orang di kejauhan bingung, tetapi Fu Qingyun sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini menarik. Pria berjubah hitam itu mengelus dagunya, menatap Suyi lagi, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menyerahkan benih biru langit sekarang, aku tidak keberatan memuaskan rasa ingin tahumu. Hati, Suyi sedikit mengernyit dan berkata, jadi, jika kamu tidak menekanmu, kamu tidak akan berbicara. Pria berjubah hitam itu tertawa seolah mendengar lelucon konyol, bisakah kamu? Matanya bersinar dengan kilau kusam, penuh kesenangan. Segera, dia berkata perlahan, anak muda, jangan salahkan saya karena mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dengan bakat dan taoisme Anda, memang jarang, bahkan di pesawat dunia lain, itu bisa disebut langka. Namun, di mataku, selain kaisar, generasi lainnya hanyalah ayam yang tidak sedap dipandang. Pria berjubah hitam mengangkat matanya dan menatap Suyi, dengan nada serius, kamu, tidak terkecuali. Dan aku selalu sangat toleran terhadap karakter sepertimu. Berjanji, berikan kamu cara untuk bertahan hidup. Jika Anda pikir saya seorang alarmis, maka, itu benar-benar jalan buntu. Sikap ini membuat hati semua orang di kejauhan bergolak untuk sementara waktu. Suyi sebelumnya telah menghancurkan 7 kekuatan utama dalam satu gerakan, betapa menakutkan dan kuatnya Daosing itu. Pria berjubah hitam yang melihat panorama semua ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Melihat Suyi seperti orang lain, dia adalah ayam yang tidak sedap dipandang. Dengan kata lain, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk memasuki mata ajaib pria berjubah hitam itu. Melihat ini, Suyi hanya menghela nafas, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Sedikit kesabaran yang dia tinggalkan benar-benar habis oleh kata-kata pria berjubah hitam itu. First Immortal of the Sword Chapter 764. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh alam roda roh itu meledak, seperti lebih dari 20 kembang api merah mekar di kehampaan. Miskin dan mengerikan. Pedang ini,
Su Yi tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara. Alasan mengapa lawan yang lolos ini dapat dimusnahkan dalam satu gerakan sangat sederhana. Suasana hati dan semangat juang pihak lain telah runtuh. Sama sekali tidak ada ancaman bagi lawan seperti itu. Dunia ini berdarah dan indah, dan atmosfer kehancuran menyelimuti. Jika Anda tak terkalahkan, penonton di kejauhan semua tertegun dan kehilangan pandangan. Tapi pada akhirnya, saya masih kalah. Saya dikalahkan oleh Su Yi. 63 alam roda roh dan ratusan alam fase roh musnah, dan tidak ada yang selamat. Siapa yang akan membayangkan ini sebelumnya? Terlalu menakutkan. Dunia sepi dan menyedihkan. Satu orang, satu pedang, dan 7 kekuatan utama bergabung. Gaya seperti ini diterapkan 30.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Beberapa tokoh senior diam-diam menghela nafas. Pertempuran yang terkenal di dunia ini akan menentukan tren dunia. Dan sekarang, dengan 7 kekuatan besar yang dihancurkan menjadi pasir, dapat diperkirakan bahwa di masa depan, Su Yi akan dihormati di benua Changqing ini. Dengan kata lain, dia sendiri yang bisa menaklukkan dunia dan membuat dunia menyerah. Aku curiga sebelumnya bahwa karakter kaisar yang datang, dan menghadapi pembunuhan berat seperti itu, aku takut dia akan berantakan. Siapa sangka Su Yi akan mampu mematahkan bambu sepanjang jalan, seperti menghancurkan yang mati dan yang mati. Bunuh semua musuh. Beberapa orang kuat dalam kekuatan besar semuanya ketakutan dan ketakutan. Bagi mereka, kekalahan dari 7 kekuatan utama berarti bahkan kekuatan besar lainnya di dunia harus tunduk pada Su Yi di masa depan. Sudah berakhir, 7 kekuatan sudah sepenuhnya berakhir. Seseorang berputar di dalam. Dalam pertempuran ini, keberadaan kuat dari 7 kekuatan utama hampir dibantai oleh Su Yi sendirian. Anda tidak perlu memikirkannya, bahkan jika Su Yi menghentikan ini, 7 kekuatan utama ditakdirkan untuk menjadi gemuk. Dibagi oleh kekuatan lain di dunia. Kekuatan satu orang menjadi begitu kuat. Melihat dunia yang cerah hari ini, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dunia menyebutnya abadi, dan itu memang pantas. Satu orang, satu pedang, menekan dunia besar, dari zaman kuno hingga sekarang, kapan itu pernah terjadi? Gu Changning, Fouzi Chenlu, Zheng Pu, dan Qi Jiansu, pahlawan generasi muda, juga merasakan pasang surut saat ini, merasakan banyak emosi. Dan di kerumunan di kejauhan, Fu Qingyun, pemilik Qingyun, juga melihat panorama pertempuran ini dari awal sampai akhir, dan hatinya bergolak. Dia mengeluarkan jimat giok dan hendak menulis catatan pertempuran hari ini. Saat itu, tepuk tangan tiba-tiba terdengar, di dunia yang sepi dan membosankan ini, sangat jelas, bahkan sedikit keras. Hebat, di jalan spiritualitas, konfrontasi seperti itu benar-benar jarang terjadi. Suara tebal dan merdu juga datang dari langit jauh. Suara itu seperti suara lonceng pagi dan genderang senja, dan suara jalan raya bergema di dunia, mengungkapkan keagungan yang langsung menyentuh hati orang-orang. Orang-orang melihat ke atas secara tidak sadar. Aku melihat sosok di kejauhan. Seolah-olah jalan itu mendukungnya saat dia berjalan. Karena jaraknya terlalu jauh, ditambah dengan cahaya kelabu yang mengalir di sekitar sosok ini, sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tapi hanya dengan melihatnya dari kejauhan, orang akan merasakan ketakutan dan kecemasan yang tak terkendali, bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tegak, dan punggung mereka kedinginan. Apakah itu? Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ngeri dan ketakutan. Dengan jarak yang begitu jauh, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa takut, keberadaan mengerikan seperti apa sosok itu. Fu Qingyun, Tuan Tanah Qingyun, mengecilkan pupilnya, wajahnya tiba-tiba berubah, seorang kaisar. Fu Qingyun terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat asal-muasal pihak lain, dia yakin bahwa pihak lain pasti telah datang ke Su Yi, dan telah lama menunggu secara diam-diam. Setelah sedikit hening, Fu Qingyun menyimpan jimat rahasia di tangannya. Pertempuran yang menarik perhatian dunia ini mungkin telah berakhir, tetapi niat membunuh terhadap Su Yi jelas belum berakhir. Dia memutuskan untuk melihat lagi. Di langit tinggi di atas gunung Zaixing, ketika dia melihat sosok ramping itu, bibir Su Yi tidak bisa menahan sinar. Membosankan. Semua orang tercengang, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi tampaknya mengenali pihak lain dan mengharapkan pihak lain datang. Jadi, kamu mengharapkan aku muncul. Di kejauhan, pria berjubah hitam berbicara. Sinar cahaya abu-abu dan gelap mengalir di tubuhnya, dan pola teratai hitam di jalan di bawah kakinya menyala dan mati, yang sangat misterius dan menakutkan. Yang lebih luar biasa lagi adalah orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ketika pria berjubah hitam itu melangkah maju, langit, bumi, gunung, dan sungai di belakangnya benar-benar tertutup oleh kegelapan seperti malam abadi. Adegan yang menakutkan dan aneh ini membuat kulit kepala semua orang di kejauhan mati rasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Eksistensi macam apa yang harus memiliki kekuatan sebesar itu? Su Yi secara alami memperhatikan adegan ini, tetapi tidak peduli. Dia minum untuk dirinya sendiri dan berkata, sejak aku meninggalkan meteorite abis, aku tahu cepat atau lambat, kamu akan datang kepadaku.
Berbicara tentang ini, Su Yi tersenyum. Namun, tebakanku kali ini salah. Pria berjubah hitam mendengus dan berkata, apa tebakanmu salah? Dia berjalan dengan santai, terlihat lambat, namun nyatanya, ada jarak beberapa puluh meter di antara setiap langkahnya. Saat ini, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari Su Yi. Pada saat itulah orang melihat wajah pria berjubah hitam ini dengan jelas. Yang sangat mencolok adalah di tengah dahinya, totem berwarna darah bermerek, merah cerah. Saya pikir kekuatan besar itu telah berkolusi dengan Anda dan menganggap Anda sebagai ketergantungan mereka, jadi mereka berani menyatakan perang terhadap saya tanpa rasa takut. Su Yi berkata dengan santai, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi jijik yang tak tersamar, yang disebut kekuatan besar di dunia mungkin tidak dapat dicapai di mata dunia, tetapi di mata saya, mereka hanyalah sekelompok massa yang tidak layak bawakan sepatuku untukku. Bagaimana aku bisa berkolusi dengan mereka? Dalam kata-kata, ada rasa jijik. Itu adalah penghinaan dari lubuk hatiku, bukan kepura-puraan. Orang-orang di kejauhan semakin ketakutan dan gelisah, diam, dan tidak ada yang berani berbicara. Karena saat pria berjubah hitam terus berjalan menuju sisi ini, kekuatan menakutkan yang tak terlihat juga diam-diam menembus langit dan bumi, menyebabkan mereka gemetar secara fisik dan mental. Banyak kultivator sangat terkejut sampai mereka berkeringat begitu banyak sehingga mereka akan lumpuh di tanah. Rasanya seperti seekor semut di tanah melihat para dewa di langit datang selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, untuk menghadapi monster kecil sepertimu, aku sendiri, sudah cukup. Saat berbicara, pria berjubah hitam berhenti 100 kaki dari Su Yi. Di depan tempat dia berdiri, langit dan bumi cerah, menunjukkan pemandangan siang hari. Di belakangnya, malam seperti tirai, menutupi langit dan matahari, penuh kegelapan, gunung dan sungai penuh, dan tidak terlihat lagi. Adegan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Suasana teror yang tak terlihat juga menyelimuti langit dan bumi, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es, ketakutan dan gelisah. Jangan khawatir, aku tahu kamu di sini untuk benih hijau, tapi sebelum itu, bisakah kamu mengobrol dengan baik? Su Yi sangat sabar saat ini. Pria berjubah hitam itu terkejut, matanya berkilat, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda tampak, ingin tahu tentang asal saya. Tentu saja, Su Yi berkata dengan tenang, saya telah berspekulasi sebelumnya apakah Anda akan menjadi sipir, dan sekarang, saya ingin Anda mengkonfirmasi spekulasi ini. Sipir penjara. Ketika saya mendengar judul ini, semua orang di kejauhan bingung, tetapi Fu Qingyun sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini menarik. Pria berjubah hitam itu mengelus dagunya, menatap Su Yi lagi, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menyerahkan benih biru langit sekarang, aku tidak keberatan memuaskan rasa ingin tahumu. Hati, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, jadi, jika kamu tidak menekanmu, kamu tidak akan berbicara. Pria berjubah hitam itu tertawa seolah mendengar lelucon konyol, bisakah kamu? Matanya bersinar dengan kilau kusam, penuh kesenangan. Segera, dia berkata perlahan, anak muda, jangan salahkan saya karena mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dengan bakat dan taoisme Anda, memang jarang, bahkan di pesawat dunia lain, itu bisa disebut langka. Namun, di mataku, selain kaisar, generasi lainnya hanyalah ayam yang tidak sedap dipandang. Pria berjubah hitam mengangkat matanya dan menatap Su Yi, dengan nada serius, kamu, tidak terkecuali. Dan aku selalu sangat toleran terhadap karakter sepertimu. Berjanji, berikan kamu cara untuk bertahan hidup. Jika Anda pikir saya seorang alarmis, maka, itu benar-benar jalan buntu. Sikap ini membuat hati semua orang di kejauhan bergolak untuk sementara waktu. Su Yi sebelumnya telah menghancurkan 7 kekuatan utama dalam satu gerakan, betapa menakutkan dan kuatnya Daosing itu. Pria berjubah hitam yang melihat panorama semua ini sepertinya tidak peduli sama sekali, melihat Su Yi seperti orang lain, dia adalah ayam yang tidak sedap dipandang. Dengan kata lain, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk memasuki mata ajaib pria berjubah hitam itu. Melihat ini, Su Yi hanya menghela nafas, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Sedikit kesabaran yang dia tinggalkan benar-benar habis oleh kata-kata pria berjubah hitam itu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.